Bismillah. Alasan utama kenapa orang yang mengalami serangan stroke nggak boleh dibekam, satu, supaya aman. Aman bagi kita sebagai penyehat dan aman bagi pasiennya. Karena yang namanya stroke itu kegawat daruratan. Rumah sakit terdekat yang punya fasilitas untuk nangani stroke. Makin cepat revifusinya ditangani atau kegawat daruratan ditangani, maka kerusakan jaringan yang ada di otak makin dipersempit. Itu yang pertama, aman. Yang kedua, bahwa yang namanya bekam itu memang sangat efektif untuk membantu rehabilitasi pasca stroke. Artinya kalau di medis itu yang pertama ada revifusi, penata laksanaannya, yang kedua adalah fisioterapi, yang ketiga adalah manajemen risiko dari penderita yang namanya stroke. Nah, fase kedua fisioterapi inilah bekam masuknya. Artinya apa? Kalau Anda bekam posisinya di kegawat daruratan satu, kita tahu bahwa yang namanya stroke itu ada pecahnya pembuluh darah dan ada penyumbatan pembuluh darah. Tiba-tiba kita bekam, yang pecah pembuluh darah, misalnya begitu ya, itu akan memperparah pendarahan yang terjadi. Kedua, ketika harusnya kerusakannya sedikit, bisa jadi melebar kemana-mana. Harusnya cuma tangannya aja yang nggak bisa gerak, atau cuma lemes aja, bisa jadi mengakibatkan kelumpuhan. Ketika kita membekam pada saat tadi kegawat darutannya, terjadi perubahan tekanan yang ada di otak, akibat gangguan distribusi darah selama 24 jam itu tadi. Itu. Kapan bekam boleh dilakukan? Bekam dilakukan pasca stroke terjadi. Rata-rata paling cepat itu 14 hari setelah keluar dari rumah sakit. Golden periodnya sudah dilewati. Dan itu juga memperhatikan penyakit-penyakit yang menyertai atau yang melatar belakangi kenapa stroke itu terjadi. Manfaat bekam untuk stroke itu dua. Yang pertama adalah mencegah stroke berulang. Yang kedua, itu membantu fisioterapi. Yang rusak kan otaknya. Dulu, otak inilah yang mengkoordinasi gerakan. Ketika otaknya rusak, otak ini salah satunya distimulasi dengan gerakan. Makanya ada teori plastisitas, bahwa yang namanya sel syaraf yang ada di otak itu bisa tumbuh, bisa diperbaiki dengan cara apa? Distimulasi kognisinya, distimulasi sensoriknya, dengan stimulasi motoriknya, dengan stimulasi lingkungan sekitarnya. Bekam ada di mana? Bekam dua, stimulasi gerakan, sensoriknya dengan stimulasi motoriknya. Tusukan jarum bekam yang nyeri itu tadi, kop luncur di antara tulang belakang itu akan menstimulasi otot-otot intrinsik yang akan menggerakkan otot-otot yang besar ketika yang bersangkutan mengalami gangguan gerakan. Bekam yang terpenting adalah titik sunahnya dulu dan dilakukan secara periodik. Kalau misalnya mau dibagi seminggu sekali dibekam, Anda harus hitung yang namanya volume darah yang keluar dari yang bersangkutan. Kalau misalnya dalam 1 bulan 100 cc misalnya seperti itu untuk yang bersangkutan. Kenapa? Karena nggak boleh berlebihan. Lain periodik gitu ya, dengan memperhatikan volume darah yang keluar, juga memperhatikan penyakit penyertanya. Kalau disertai penyakit-penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, maka memperhatikan daya yang bersangkutan. Kalau Anda langsung banyak titik, kalau Anda tusukannya banyak, itu akan menguras daya. Sebaiknya hindari itu. Fokus pada stimulasi sensoriknya dengan tusukan yang banyak, tapi bukan tarikat yang kuat, karena akan ngambil darah yang banyak kalau seperti itu. Yang kedua, titik bekamnya nggak boleh banyak. Kalau banyak, dayanya akan terkuras juga. Itu. Sering saya bilang, kalau ngebekam orang yang stroke atau orang yang punya penyakit kronis dan degeneratif, kalau nggak bekam orang lansia tekniknya, ya orang usia remaja. Demikian, wallahu a'lam bishawab.